Shalom saudaraku dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Obaja. Singkatan Obaja, ojo berbuat jahat. Ya, kita sudah masuk di ayat yang ke-9, saudaraku ya. Di ayat ke-9 ini kita akan belajar suatu hukuman yang dahsyat, yaitu semua kaum Esau dibantai karena sama-sama berbuat dosa, ikut-ikut berbuat dosa. Nah, saya akan bacakan dalam terjemahan baru. Nanti saya akan bacakan dalam terjemahan King James yang diindonesiakan. Berbunyi demikian terjemahan baru. Juga para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Dalam terjemahan King James yang diindonesiakan berbunyi demikian. Dan para pahlawanmu, oh Teman, akan ketakutan sampai pada akhirnya bahwa setiap orang dari pegunungan Esau akan dipotong dalam pembantaian, atau istilahnya seperti membantai binatang. Nah, ini suatu peristiwa yang membuat ketakutan, peristiwa membuat kaget dan tercengang, saudaraku. Ini peristiwa apa? Kok sampai bikin kaget, tercengang gitu ya. Dan akhirnya dibantai. Nah, ini nubuatan bahwa akan terjadi pembantaian dari kaum Esau. Ada nama Teman di sini ya. Teman ini bukan teman-teman, itu bukan friend, bukan. Ini memang merujuk juga kaumnya Esau. Teman ini adalah anak Elifas, atau bisa dikatakan adalah cucunya Esau. Kejadian 36 ayat yang ke-9 dan 11. Nah, seharusnya saudaraku, jika orang tua salah, maka anak tidak menanggung kesalahan orang tua. Begitu juga sebaliknya di dalam Yehezkiel 18 ayat yang ke-20. Di samping itu, jika Allah menghukum, pasti ada alasan di balik hukuman tersebut, karena Allah tidak pernah salah, tidak bisa salah. Roma 3 ayat yang keempat, Ayub 34 ayat yang ke-12. Nah, bisa disimpulkan saudaraku bahwa kaum Teman ini juga ikut-ikutan berlaku fasik seperti Esau dan keturunannya. Inilah keturunan Esau yang juga sama-sama fasik sehingga dihukum Tuhan. Nah, pelajaran bagi kita adalah jangan turut kebanyakan orang dalam berbuat dosa. Walaupun ini kaum keluarga sendiri, kakeknya sendiri. Teman ini kan cucunya Esau. Nah, kaumnya ini ya masih ada hubungan darah. Walaupun demikian, jangan ikut-ikutan berbuat dosa. Keluaran 23 ayat yang kedua. Saya bacakan Keluaran 23 ayat yang kedua. Jangan engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Jangan. Yang bagian terakhir, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Kebanyakan orang ikut. Itu kan apa ya istilahnya itu tren orang banyak. Kalau ikut-ikutan berani, misalnya demo. Kalau demo satu orang ya gak berani. Tapi kalau demonya 1 juta orang, wah ayo berani, wah ikut-ikut, ayo berani, ayo gitu. Tapi jangan ikut-ikutan. Kita harus punya pendirian. Jika kita tahu itu salah, maka harus tegas kita salahkan. Efesus 5 ayat yang ke-11. Salahkan. Jangan ikut-ikutan, salahkan. Kalau seseorang diam seperti anjing kelu atau anjing bisu, itu berarti orang tersebut dianggap setuju dengan dosa-dosanya. Yesaya 56 ayat yang ke-11. Umatku bodoh seperti anjing bisu, dikatakan Yesaya 56 ayat yang ke-11. Nih, anjing-anjing yang Yesaya 56 ayat 10,
Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu. Tidak tahu menyala. Mereka berbaring melamu dan suka tidur. Ini pengawal-pengawal. Pemimpin-pemimpin. Bisu. Lihat orang sekitarnya itu berbuat salah apa? Biarin. Lihat adik kita berbuat salah. Biarin. Sudah gede. Lihat anak kita berbuat salah. Biarin. Dia sudah gede kok. Dia mau narkoba ya sudah, ya gimana ya, jalan hidupnya dia kalau rusak, yang penting orang tuanya nggak ngajarin dia rusak. Loh, nggak boleh. Anak lihat orang tua salah, jangan disetujui, tetap dinasihatin, ditegur, walaupun dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang lembut, dengan penuh kasih. Ini saudaraku ya, jangan jadi anjing bisu. Nah, dikatakan di sini ayat yang ke-9 kembali di dalam Obadja 1 ayat yang ke-9 juga, dan para pahlawanmu, oh Teman. Nah, dikatakan di sini pahlawan-pahlawan Teman akan ketakutan. Akan ketakutan. Dalam bahasa Yunani itu catat, CHATHATH. Ini ketakutan atau kehilangan semangat atau terkaget-kaget. Ini makna dari bahasa Yunani catat. Bahasa Ibrani catat. Alkitab Perjanjian Lama memakai bahasa Ibrani. Alkitab Perjanjian Baru memakai bahasa Yunani. Nah, kenapa kok kaget-kaget, ketakutan, tercengang? Karena melihat apa yang terjadi terhadap kaumnya. Seorang pahlawan tentu saja adalah seorang yang berani berperang, seorang yang diandalkan, sehingga bisa disebut pahlawan. Inilah pahlawan-pahlawan dalam dosa di antara kaum Teman. Mereka dianggap pahlawan karena apa? Karena melegalkan dosa, menyetujui dosa, bahkan mendorong orang untuk bersama-sama berbuat dosa. Nah, secara jasmani, ini mungkin orang yang punya pengaruh. Sehingga disebut pahlawan, ini lambang orang punya pengaruh, yang bisa memimpin, mengarahkan, memobilisasi orang banyak. Nah, walaupun demikian, saat tiba hari itu, hari apa? Ayat yang ke-8, hari vonis, hukuman Tuhan datang. Maka semua pahlawan akan ketakutan dan kehilangan semangat. Yang dia rasanya gagah. Ayo berbuat jahat, berbuat dosa, lasatkan daging. Saat tiba vonis itu, sudah diam. Kehilangan semangat. Jadi jangan merasa lebih hebat dari Tuhan dengan berani berbuat dosa. Karena pada hari vonis itu tidak ada yang bisa melepaskan diri dari hukuman Allah. Semua orang yang sombong akan direndahkan, semua yang berbuat dosa akan menerima hukumannya. Oleh karena itu jangan pernah iri terhadap orang jahat yang bisa bebas berbuat jahat. Mazmur 37 ayat 1. Kamu tidak mau berbuat jahat, kamu tidak mau berzina, tidak mau mencuri. Wah, bodoh kamu, goblok kamu. Kamu kerja makan gaji buta, makan gaji biasa. Aku kerja, ada ceperan, ada kerja yang tempat lain. Ya kita harus pinter-pinter lah. Ya kita main harga gitulah. Bodoh kamu. Ya namanya gagah, sombong, pahlawan. Teman-teman yang lain yang ikut-ikutan dia. Wah, ini pahlawan, ini trendsetter. Ini patut dicontoh. Terbukti penghasilannya banyak, dia bisa beli mobil dari hal-hal berdosa ini. Jadi pada waktu hari vonis itu tiba, Tuhan mengatakan sampai di sini gelombangmu selesai. Ketahuan, korupsi, habis. Pahlawan-pahlawan itu dan pengikut-pengikutnya dibasmi. Hati-hati, tetap setia pada Tuhan. Karena riwayat orang yang setia kepada Tuhan itu berakhir bahagia. Tapi riwayat orang yang setia kepada dosa, kepada iblis, kepada dunia akan berakhir pada ratapan, terkaget-kaget, kehilangan semangat, ketakutan. Ini riwayatnya. Mazmur 37 ayat 1 sampai 10 menjelaskan dengan jelas akhir hidup orang fasik. Memang tampaknya bahagia awalnya, tapi sementara. Pada waktunya Tuhan, vonis pada hari itu, hari vonis itu, tetap tidak bertobat, hukuman akan datang.
Jadi ayat ke-9 ini merupakan kelanjutan dari ayat yang ke-8. Kita sudah belajar kan ayat yang ke-8 di video yang lalu tentang hari vonis itu. Apa saja pada hari itu? Pada hari vonis hukuman Tuhan secara pribadi. Tapi masih hidup, bersyukurlah masih dihukum Tuhan, daripada vonis kedua, hukuman Tuhan pada waktu kematian, binasa kekal di neraka. Ada vonis ketiga, pada waktu masih hidup, bertobat, vonis hukuman Tuhan ketinggalan, masuk zaman antikris. Masih bersyukur, masih bisa mempertahankan iman. Tapi kalau tidak bertobat, tetap ikut antikris. Vonis hukuman keempat, binasa pada perang Harmagedon. Semua pengikut antikris dibunuh, mati, masuk neraka yang kekal. Nah, jadi masih sambungan gitu ya. Semua kaum Esau ini akan dibinasakan seperti membantai binatang tanpa ada kasihan. Semua ini terjadi karena dosanya kaum Esau sudah melebihi batas dan tetap keras hati dalam dosa. Sudah melebihi batas, tetap gak mau bertobat. Udah vonis hukuman turun. Nah, pertanyaannya, mengapa harus semua kaum Esau binasa? Kenapa? Karena semuanya bersama-sama melakukan perbuatan fasik. Oleh karena itu, jika kita mengetahui mungkin ada keluarga kita yang berlaku fasik, jangan ikut-ikutan berlaku fasik, melainkan dengan tegas menolak. Peringatan peristiwa Adam dan Hawa, saudaraku, bisa menjadi peringatan kita juga, di mana Adam dan Hawa ini, Hawa kan berbuat dosa lebih dulu dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Di dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-14 dijelaskan, Hawa yang berdosa dulu. Nah, tetapi Adam justru ikut-ikutan berbuat dosa. Dalam Kejadian 3:6, Adam juga ikut makan. Diberikan kepada Adam buah itu, Hawa memetik, ini makan, diberikan kepada Adam, Adam juga makan. Nah, tidak dijelaskan terperinci alasan Adam ikut berbuat dosa. Tapi kemungkinan Adam itu cinta sama Hawa, sehingga kalau Hawa jatuh dalam dosa, dihukum, Adam juga ingin ikut dihukum. Karena teman seperjuangan, sehidup semati, mau sehidup semati dalam hukuman Tuhan. Alasan seperti ini juga salah. Seharusnya dengan tegas menyalahkan dan memintakan ampun kepada Tuhan. Harusnya Adam, salah kamu, mintakan Tuhan, ampuni. Begitu, bukan malah ikut-ikutan berbuat dosa. Oleh karena itu, kalau orang-orang ikut berbuat, aku cuma ikut-ikutan kok, tetap salah. Yang benar adalah tegas, saya nolak, sehingga tidak terhukum bersama-sama. Suami korupsi, uang hasil korupsi, istri tahu, saya tidak mau makan, beli beras dengan hasil korupsi, kamu kembalikan. Kalau tidak, saya nggak mau beli beras, saya mending kerja. Bertengkar hebat, ya sudah, doakan, berdoa. Ya resiko untuk nolak dosa ini, resiko. Tapi tegas, saya tidak mau ikut-ikutan berbuat dosa. Kalau saya ikut makan hasil korupsi, saya ikut salah, Pak. Saya ikut salah, Pak. Bapak. Ibu tidak mau ikut salah. Ibu cinta Bapak. Ibu mau berdoa buat Bapak biar Bapak bisa bertobat. Tolong kembalikanlah uang korupsi ini. Ibu akan bekerja. Nah, itu yang benar. Sehingga tidak ikut terhukum. Sehingga bisa, Allah ini bisa menunda hukuman buat si bapak. Karena doa syafaat si ibu, Tuhan tolong ampuni dulu. Seperti Sodom dan Gomora, Abraham berdoa atau syafaat kepada buat Lot. Sodom dan Gomora itu jika ada berapa orang kan, itu sampai 10 orang, ternyata nggak sampai 10 kan. Itu kan waktunya tunggu Lot keluar dari Sodom baru dihukum. Itu doa syafaat Abraham. Kalau enggak, bunuh semua. Tapi ditunda. Malaikat dorong Lot, ayo keluar, saya tidak bisa ke pegunungan. Akhirnya ke Zoar, padahal Zoar juga jahat. Akhirnya dihukum Sodom dan Gomora setelah Lot sampai di Zoar. Nah, jangan ikut-ikutan berbuat dosa, nanti terhukum.
Nah, waktu vonis hukuman secara pribadi adalah saat hukuman Tuhan atau saat kematian yang seperti sudah yang dijelaskan pada ayat yang ke-8. Jadi ada dua hal vonis hukuman Tuhan secara pribadi, yaitu vonis hukuman Tuhan secara pribadi waktu masih hidup, dihukum, mungkin ketahuan korupsi, ketahuan akan dipenjara, begitu ya, dimiskinkan, mungkin ya macam-macam hukuman secara dalam dunia ini Tuhan izinkan itu ya, tapi masih bersyukur, masih hidup, masih bisa bertobat. Tapi kalau tidak bertobat, tetap keras hati, vonis hukuman Tuhan waktu mati, waktu habis tes mati, dihakimi masuk neraka. Hati-hati. Ini kan saya sudah jelaskan di ayat yang ke-8. Nah, yang dua jenis yang terakhir itu adalah waktu vonis pembunuhan massal. Kapan itu? Saat minggu ke-70 Daniel, pada akhir 3,5 tahun kedua, semua yang ikut antikris akan dibunuh massal. Seperti membantai binatang, dibunuh semua. Wahyu 19 ayat 21. Hukuman Tuhan, dua jenis yang terakhir. Hukuman vonis hari hukuman Tuhan, yaitu ketinggalan, ikut zaman antikris, masih bersyukur, ya kan? Masih bisa bertobat walaupun disiksa dengan siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Disiksa dengan begitu dahsyat sampai mati, masih selamat masuk surga. Tapi kalau tidak mau bertobat, jenis hukuman Allah yang keempat, yang terakhir, yaitu dibantai massal. Orang-orang pengikut antikris dibantai massal. Dan tragis benar, pengikut-pengikut antikris ini mati semua, masuk neraka. Nah, ada lagi peristiwa pembunuhan massal, pembantaian massal yang terakhir, yaitu pada akhir zaman kerajaan 1000 tahun. Jadi setelah minggu ke-70 Daniel, 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun kedua, itu ada zaman kerajaan 1000 tahun, selama 1000 tahun. Nah, di akhir kerajaan 1000 tahun, orang iblis dilepaskan untuk menggoda terakhir, menguji terakhir, mencobai terakhir. Itu orang-orang yang penduduk kerajaan 1000 tahun ini. Kerajaan 1000 tahun ini penduduknya banyak, saudara, karena wah, kondisi ideal. Nanti kapan-kapan saya akan buat satu video sendiri tentang pelajaran kerajaan 1000 tahun. Itu iblis diizinkan untuk keluar dari lubang tanpa alas, atau dalam bahasa Yunani itu abusos, keluar, dan dia menggoda penduduk kerajaan 1000 tahun. Ternyata yang tergoda itu banyak, seperti pantai pasir di tepi pantai, saudara. Nah, padahal mereka sudah menikmati suasana kerajaan 1000 tahun di mana tidak ada dosa, tidak ada sakit, tidak ada kerugian, sakit melahirkan tidak ada. Tapi tetap tidak mau mengikut Tuhan, tetap dicobai iblis, ikut iblis. Nah, akhirnya di akhir kerajaan 1000 tahun, Allah membunuh semua dengan api turun dari langit. Plus pembantaian massal, mati semua, masuk dalam neraka yang kekal. Memang saudara, pada dasarnya orang yang tetap memilih dosa akan tetap memilih dosa. Mereka hanya tidak mau berdosa karena takut dihukum, ada yang mengkontrol. Tapi saat kontrolnya dilepas, ada yang penggoda itu datang, tetap milih dosa. Kenapa? Karena memang manusia diciptakan bukan sebagai robot yang diprogram untuk taat kepada Allah, tapi sebagai makhluk bebas, free will, punya kehendak bebas yang bisa memilih Allah atau memilih iblis. Lukas 12 ayat 57 mengatakan, tidakkah engkau dapat mengambil keputusan dari dirimu sendiri apa yang benar? Oleh karena itu, mereka pada waktu iblis dilepaskan, mereka sudah menikmati kerajaan 1000 tahun. Ya, Isa ikut iblis loh. Ya mau tertipu loh. Akhirnya sama-sama dibinasakan. Wahyu 20
ayat 7 sampai 10. Ya saudaraku, ini sedikit di ayat yang ke-9, bahwa jangan ikut-ikutan orang berbuat dosa. Pemimpin-pemimpin yang mengajak pengikutnya untuk berbuat dosa, suatu saat akan tertegun, akan tercengang, kaget, ketakutan melihat vonis hari hukuman Tuhan. Dan semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Kenapa? Kok semua? Allah gak salah, karena semuanya ikut-ikutan berbuat dosa. Akan ada pembantaian massal. Di perang Harmagedon juga banyak orang ikut iblis, pengikut antikris banyak. Itu dibantai massal, mati. Sisa apa? Menuju kerajaan 1000 tahun. Kecil temponya mulanya, yaitu 144.000 orang Israel dan beberapa banyak bangsa-bangsa kafir yang tidak terkena capnya antikris. Di situ, wah, kondisi ideal. Tapi pada waktu akhir iblis dikeluarkan, tetap ikut iblis. Pembantaian massal lagi, belas. Jadi Allah tidak pernah salah dalam menghukum orang. Coba kalau kita ada salah, cepat periksa diri. Kalau ada hal yang gak enak, ada kerugian, periksa diri. Kalau kita ada salah, cepat bertobat. Ya saudaraku, ini sedikit dari ayat 9. Dimulai ayat yang ke-10, ini sudah bagian ketiga, yaitu alasan Tuhan menghukum Edom. Itu di ayat 10 sampai 14. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.